Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas praktikum 10 yaitu tentang function, di mana function ini sering digunakan pada pemrograman bahasa C atau C++. Fungsi ini merupakan blok modul program lain di dalam blok modul program utama, di mana fungsi ini sangat berguna sekali untuk melaksanakan tugas khusus atau tugas tertentu, dan sangat berguna sekali untuk mengurangi penulisan program yang sama, dan program akan lebih terstruktur. Nah, untuk itu kita akan mencoba praktikum 10.1. Saya di sini menggunakan det C++. Untuk modul ini menggunakan Borland dan ada sedikit perbedaan tentunya. Nah, seperti biasa kita masukkan dulu file headernya. Di sini ada include stdio.h, conio.h, dan iostream. Di Borland menggunakan iostream.h, tetapi di dep kita bedakan menjadi iostream karena jika iostream.h akan terjadi error. Seperti biasa di dep C++ ini kita memasukkan using namespace std. Kemudian untuk penulisan fungsinya sendiri, di sini program 10.1 kita akan membuat fungsi garis strip. Nah, di mana garis ini tidak ada argumen. Nah, jika ada argumen maka akan ada isi di dalam kurung ini. Begitu. Kemudian di dalam fungsi ini kita tuliskan isi perintah atau kode dari fungsi sendiri. Kita tuliskan dari kurung kurawa buka dan di tengah-tengahnya kita ketik print strip. Nah, ini sebagai pengganti dari fungsi garis. Nah, ketika kita memanggil fungsi garis itu, kita tidak perlu memasukkannya lagi print strip. Langsung saja kita panggil garis dalam kurung tutup kurung semikolon. Begitu. Di sini kita menampilkan teks STTG Jalan Mayor Samsul. Nah, jika berhasil maka akan seperti ini. Nah, tampilan output yang sudah berhasil. Kita coba lagi praktikum 10.2. Nah, di mana fungsi ini kita akan membahas dua parameter di dalam fungsi. Nah, satu ada parameter formal dan parameter aktual. Parameter formal merupakan variabel yang terdapat di dalam definisi fungsi atau argumen yang ditulis di dalam fungsi. Sedangkan parameter aktual merupakan variabel yang digunakan ketika fungsi itu dipanggil. Langsung saja ke contohnya. Nah, di sini kita menggunakan call by value, program menambah nilai, di mana program menambah nilai ini menggunakan parameter aktual. Programnya seperti ini. Seperti biasa kita masukkan file headernya dulu, kemudian using namespace. Kemudian di sini ada perbedaan ya untuk tambah intm intn. Nah, di sini kita tambahkan void tambah intm intn. Kemudian kita masukkan lagi integer a, b. Kemudian kita kasih nilai a-nya sama dengan 5 dan b sama dengan 9. Dimana di sini kita
menggunakan fungsi tambah dan isi argumennya ada M dan ada N. Nah, kita ketikkan nilai sebelum fungsi digunakan, code NAA B sama dengan B. Fungsinya dipanggil lagi tambah A, B. Kemudian code nilai setelah fungsi digunakan. Maka ketika fungsi sebelum digunakan dan ketika nilai setelah fungsi digunakan, nilainya itu akan berbeda. Kemudian setelah itu kita ketikkan lagi fungsinya dan kita rubah isi dari nilai awal itu M ditambah sama dengan 5, N ditambah sama dengan 7. Nah, maka nilai di dalam fungsi akan bertambah. Nah, kemudian ketikkan ini dan jika berhasil maka tampilannya akan seperti ini. Nilai sebelum fungsi digunakan A sama dengan 5, B sama dengan 9. Nilai di dalam fungsi tambah. Tadi kan di sini kita memasukkan M sama dengan 5, berarti 5 ditambah 5 sama dengan 10 dan 9 ditambah 7 sama dengan 16. Kemudian nilai setelah fungsi digunakan, kan fungsi yang sebelum digunakan itu adalah A sama dengan 5, B sama dengan 9. Begitu. Selanjutnya kita coba praktikum 10.3, hampir sama dengan program yang 10.2, program menambahkan nilai. Seperti ini programnya. Perbedaannya terdapat di sini, fungsinya ada simbol bintang C, bintang D, di mana pointer digunakan pada program ini. Nah, ada ini tambah dan A dan B. Di dalam pointer kan ada difference dan ada reference, di mana reference untuk memanggil alamat dari suatu variabel di dalam fungsi. Nah, alamatnya kan ini A dan B. Ketika kita memasukkan A sama dengan 3 dan B sama dengan 7, maka nilai setelah pemanggilan fungsi akan berubah. Dan kemudian kita panggil lagi fungsi INTC dan INTD seperti tadi ya, cuma perbedaannya ada di bintang ini karena menggunakan reference dan memanggil alamatnya. Ketika kita memanggil alamat C dan D di akhir fungsi tambah, maka outputnya akan seperti ini. Tadi kan perbedaannya sebelum dan sesudah itu nilainya sama. Nah, sekarang nilainya itu berbeda. Dari sebelum A sama dengan 3, B sama dengan 7, dan nilai di akhirnya 3 ditambah 7 dan 7 ditambah 5, D sama dengan 12. Dan nilai setelah pemanggilan fungsi nilainya itu sama dengan nilai akhir. Begitu. Jadi fungsi ini sangat berguna sekali dan tidak memerlukan program yang panjang, cukup kita mengambil kata-kata di dalam fungsi. Di sini program penggunaan fungsi return, di mana arti dari return sendiri yaitu pengembalian nilai di dalam fungsi. Untuk programnya seperti ini, di mana di sini kita memasukkan fungsi int tambah int bintang C sebagai prototipe fungsi tambah, dan kemudian kita kasih nilai A sama dengan 5 dan B sama dengan 5, kemudian A sama dengan tambah dan B, di mana reference terdapat di sini ya. Kemudian nilai setelah pemanggilan fungsi akan berubah dari nilai awal 5 nantinya akan berubah. Kemudian kita ketikkan lagi fungsi int tambah int bintang C sebagai functionnya, dan pernyataan return ditulis di bawah seperti ini. Return bintang C tambah sama dengan 2. Maka nilai setelah pemanggilan fungsi akan dikembalikan oleh return ini.
Dan jika berhasil nilainya akan seperti ini. Nilai awal tadi kan 5. Ketika di return dan ditambah angka 2, maka nilai setelah pemanggilan fungsi adalah 7. Dimana kita dapat melihat bahwa return ini sangat berfungsi ketika pengembalian nilai 7 akan dikembalikan kepada nilai fungsi. Untuk lebih jelasnya, silahkan praktekkan 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 dan buat laporannya sesuai format penulisan yang baik dan benar.